lumayan ngaruh Kang. Iya, oke. Ya udah, eh, tadi lanjutin aja langsung, biar nggak lama-lama. Gimana? Apa mau dari awal lagi atau gimana Kang? Iya boleh, kenalin dulu lagi aja. Mungkin nanti audiens gue yang belum tahu lu sih. Kalau kayaknya Oh teman-teman lu udah. iya, oke. Ya, perkenalan singkat lagi ya Kang ya. Jadi nama saya Dika Trima Hardika. Saya sebenarnya eh, kalau saya tidak mendeklarasikan diri saya sebagai musisi, cuman saya lebih ke orang yang senang ngebuat musik etnik, pop etnik. Jadi saya itu suka lebih seringnya mengcover di sosial media, tapi genrenya itu saya sebut sendiri itu pop etnik. Jadi pop etnik itu kayak tengah-tengahnya, kan ada pop Sunda, ada pop modern kali ya bahasanya. Jadi tengah-tengahnya itu lah pop etnik. Jadi mengcovernya lagu modern, tapi di covernya dengan instrumen tradisional yang digabungkan dengan instrumen modern. Kira-kira kayak gitu sih Kak. Mhm, mhm. Tadi kita sebenarnya udah panjang banget ya ngebahasnya pada siang hari, tapi kita harus ulangi juga. Agak nggak seru sih, cuman diseru-seruin aja ya. Mungkin karena Seru-seruin audiensnya aja. ada yang baru gabung juga. Jadi kan sebelumnya yang gue tahu Dika itu kerja juga sebagai video editor ya di salah satu perusahaan uh, video online gitu. Nah, tapi sekarang kenapa keluar nih? Apa pengen fokus di musik atau apa? Sebenarnya saya juga udah beberapa kali pindah kerja daripada saat itu Kak. Cuman saat ini saya kayaknya lebih untuk nyoba balik dulu ke kampung halaman, ke Bandung. Terus biasanya sambil coba buat difokusin dulu di musik. Sambil nggak menutup kemungkinan mungkin nanti saya akan balik lagi ke dunia audiovisual lagi sih. Cuman untuk saat ini saya masih fokusin dulu di musik. Hmm, hmm, hmm. Jadi terakhir tadi juga udah kita sempat ngobrol ya, ternyata Dika itu emang dari kecil dari SMP gitu ya, emang minat di musik. Betul, Terus pengen masuk juga ke sekolah musik tapi nggak masuk gitu betul. kan. Eh, Boleh diceritain ulang nggak itu soal itu? Nah, jadi memang nggak dari SMP sih Kang. Saya pertama kali main musik itu SD. Dulu sempat di les Oh SD drum malah. SD ya. Pertama kali main musik itu les drum Kang sebenarnya. Les drum dilesin sama orang tua. Dari situ saya udah cita-cita mau di musik aja sebenarnya sih. Cuman ketika masuk kuliah memang boleh sih masuk ke jurusan musik, tapi syaratnya tuh harus negeri Kang. Nah kan kalau di Bandung negeri, setahu saya ya pada saat itu di UPI sih kan gitu. Ternyata waktu tes Hmm. ke UPI pendidikan musik nggak rezeki kan, nggak masuk ternyata. Jadi nggak boleh gitu, maksudnya kalau ke yang lain harus di UPI sih gitu. Makanya ketika nggak Kenapa sih lolos, padahal? ah, Hmm. ya ketika nggak lolos Kenapa sih ya udah. padahal kan kayak ke sekolah kesenian yang ada di kayak IKJ gitu yang di Bandung juga ada nggak sih? Apa sih namanya yang Ada ISBI? ISBI ya. Uh, uh, Mm-mm. Kenapa ya nggak boleh ke situ? Padahal banyak juga sih orang-orang musik yang seni yang berhasil juga dari sekolah itu. Kurang tahu juga sih Kang. Cuman kakak kakak pertama saya sih sebenarnya anak ISBI Kang. Jadi kebalik kita Kang. Sebenarnya kakak pertama saya nggak into di musik, nggak into di seni, tapi waktu itu saya lupa kenapa dia tiba-tiba masuk ISBI. Nah, giliran saya yang mau masuk, udah jangan ke ISBI katanya, cari yang lain katanya. Ya udah mau nggak mau saya cari jurusan lain Kang gitu. Kayak jadi anak yang tertukar dong. Kebetulan kayak gitu Kang. Iya, tapi kakak juga di musik juga di ISBI-nya atau di tari? Kakak dulu jurusan karawitan, karawitan di ISBI. Karawitan musik ya kan berarti Iya, ya. musik. Tapi sekarang nggak Ini terjun di kalau lu musik kakak. misal di apa? Justru di audiovisual. Iya, malah jadi dosen DKV sekarang. Saya yang jurusan DKV malah pengen ke Bagus. musik. Iya, Agak iya, iya. unik di situ Gak sih. apa-apa, gak apa-apa. Itu bisa jadi bahan cerita untuk biografi lo gitu. Iya.
lumayan menarik sih. Nah, kalau misalnya lu review ke belakang pada saat lu memang minat di sekolah musik, malahan lu nggak bisa masuk, menurut lu kenapa UPI itu nggak terima lu? Padahal mungkin kalau di-compare dengan anak yang keterima di sana, musikalitasnya lu lebih bagus gitu, dan lu kayak bikin karya yang beneran di musik, dan lu juga memang suka gitu. Menurut lu kenapa? Hmm, amin ya yang tadi. Cuman kalau menurut saya ini nggak tahu sih sebagai bahan hiburan juga. Jadi dulu waktu tes kan ada sempat tes bakatnya juga. Ketika masuk Mhm. ruangan, yang pertama kali dites itu adalah vokal, Kang. Pertama itu Oke. vokal, dan aku Mhm. bener-bener nggak bisa nyanyi sebenarnya. Saya bener-bener nggak bisa nyanyi. Ya ketika dites ya nggak bagus lah, jelek gitu. Nah, emang ada tesnya, ada beberapa gitu. Pertama tes vokal, terus ada tes kayak eh, ngikutin nada gitu. Nah, Mhm. ketika terakhir udah selesai tesnya, kebetulan si penguji ada ngomong kalau di UPI harus bisa nyanyi katanya, soalnya apa namanya, ujian akhirnya tuh ada tes vokalnya katanya gitu. Nah, dari situ sebenarnya saya Mhm. udah hopeless kayaknya nih, nggak masuk nih. Ya udah sih. Ya nggak tahu sih sampai sekarang, saya juga nggak tahu ya di UPI pendidikan musik gimana. Cuman saya kayak meyakini, oh berarti nggak masuk UPI mungkin waktu itu karena nggak bisa nyanyi gitu. Mungkin ya gitu. Tapi saya juga nggak, kurang tahu juga sih. Oke, oke. Ya, kayaknya itu belum rezekinya aja ke sana. Belum rezeki. Kadang-kadang kadang-kadang suka dibelokin, ternyata kita justru dapetnya yang lebih baik. Amin. Mm, mm. Oke, berarti kalau misalnya awal mulanya bisa sampai bikin konten di YouTube segala macam tentang musik etnis ini, emang ketertarikannya dari awal seperti itu kan. Nah, so far udah ngejalanin ini berapa lama? Aku mulai Yang di, mulai dari YouTube sih. oh kalau mulai dari YouTube ya. Mulai Ah, aku tuh YouTube tuh 2015. ah, ah. 2015, tapi konten awal tuh nggak etnik kayak gini, Kang. Jadi masih cover-cover biasa aja. Karena pada saat itu kepikirannya eh, ada nggak ya masanya gitu. Kan pada Hmm, saat itu sih masih terbilangnya aneh gitu orang nge-cover pakai angklung. Sementara pada saat itu lagi hmm, marak-maraknya orang nge-cover nyanyi, gitar, piano kan gitu. Nah, waktu itu hmm, sempat hmm. covernya ya biasa aja, piano, vokal gitu. Cuman lama kelamaan udahlah, hajar aja lah, mau ada mau enggak sikat aja. Ternyata malah lebih jadi gitu kan, alhamdulillah, setelah cover Hmm, pakai hmm, hmm. angklung gitu. Gitu sih. Eh, aha momennya pada saat lu decide kayaknya gue di etnik aja deh gitu. Itu apa? Ada inspirasi dari apa? Dan apakah sebelum itu lu emang di etnik? Enggak sih, sebenarnya bener-bener mulai tertarik ke etnik itu SMA. Jadi SMA itu kan dulu di sekolahku ada ekskul karawitan. Terus kita sempet kayak manggung-manggung angklung gitu. Terus aku kayak kayak apa ya? Ya apa ya, kayak kalau latihan tuh aduh agak bosen gitu, Kang. Jadi main angklung terus bawainnya lagu tradisional kan gitu waktu itu, apa ya, kayak ya kayak Manuk Dadali dan sebagainya gitu. Agak gimana Manuk gitu aku. Dadali ini legenda. Ya kayak sekitar situ. Terus ya udah aku kepikiran buat coba enak kali ya kalau dieksplorasi, karena pada saat itu di di ekskulku juga ada kayak drum, gitar dan sebagainya. Jadi eh, ya aku coba dari mulai saat itu aku eksplorasi, dan ya alhamdulillah sih sampai sekarang. Oh, jadi even bahkan sebelum lu memutuskan di YouTube lu fokus di etnik musik tuh lu emang udah belajar juga gitu anyway. Iya, udah udah Ya. udah udah jauh banget dari sebelum YouTube tuh, udah lumayan lama sih. Turning point-nya apa? Akhirnya lu memutuskan untuk fokusnya di etnik waktu konten YouTube. eh Sebenarnya gini, kalau dulu kan awalnya konten YouTube aku butuh vokalis, aku butuh, jadi dulu sistemnya tuh kayak aku narik-narikin temen aku yang bisa nyanyi, terus bikin konten. Tapi lama-lama memang agak susah kan, jadwalnya nggak sama gitu. Jadi aku, Hmm. udahlah, gimana caranya nih biar bisa konten sendiri aja, biar bisa kontrol semuanya sendiri. Akhirnya tadinya kan mikir kalau etnik gak ada masanya, tapi setelah makin kesini udahlah hajar aja, yang penting bisa bikin konten sendiri gitu. Udah udah bikin konten Akhirnya justru sendiri. nyaman di sana ya. Iya, sangat sangat nyaman sendiri lah gitu, sangat nyaman di etnik gitu. Hmm, hmm. Mm-mm. Oke. Okay.
Tadi kan di siang kita udah sampai ngobrolin bahwa ternyata lu tuh di YouTube not for money gitu. Iya. Bahkan sampai sekarang lu belum monetize, belum memonetize YouTube lu gitu kan. Hmm. Padahal kan mungkin dari segi viewer dan subscriber udah cukup untuk bisa dimonetize gitu kan. Uh, Boleh di-share lagi tuh ke teman-teman kenapa Hmm. kayak gitu. Sebenarnya bukan belum dimonetize, Kang. Monetize mah semua video juga dimonetize, Kang. Cuman Oh, oke. cuman memang pemasukannya emang nggak ada karena kan kontennya cover. Sementara kalau cover itu lumayan sering kena copyright sih gitu. Jadi memang kalau tahun-tahun awal ya setahun 2 tahun pertama emang wah pengen nge-YouTube, pengen banyak uang kan gitu ya. Cuman setelah dilihat-lihat ingat banget tuh pokoknya kalau dilihat tuh saya lihat pasti kan hitungannya dolar ya di YouTube. Yang dilihat tuh pasti yang keluar tuh Hmm. 0,2 dolar, 0,3 dolar, 0,1 dolar gitu. Makanya pas sudah masuk ke Ya itu tahun-tahun 3 udah. itu belum 50.000 acan. Iya makanya makanya ada sedih banget kan. Ya makanya Oke, oke. setelah tahun ketiga ya udah makanya maksudnya memutuskan untuk ini YouTube mau buat uang atau emang mau apa ya istilahnya yang ngarya gitu. Setelah dipikir-pikir udahlah uang mah ntar aja lah cari di tempat lain. Yang penting bisa ngarya aja dulu. Siapa tahu kan ada yang tertarik gitu. Jadi jatuhnya buat naro portfolio saya aja. Dan akhirnya emang terbukti banyak kerjaan atau project yang juga awalnya dari YouTube kan. Betul, betul. Alhamdulillah sih Kang. Jadi ya maksudnya cukup terhiburnya memang lumayan ke ini sih lumayan tercapai lah cita-cita saya walaupun nggak dapat dari YouTube tapi ada dari sumber lain. Tapi memang si sumber itu memang base-nya dari YouTube, dia menemukan saya di YouTube. Ya, betul, betul, betul. Udah sampai dapat project apa aja nih yang sumbernya dari orang tahu dari YouTube? Kang, saya dapat taunya dari YouTube nih. Saya mau ini atau apa gitu. Kebanyakan sih tawaran manggung pasti. Maksudnya yang dari YouTube ya. Rata-rata sih orang nawarin, Kang saya lihat dari YouTube, bisa nggak ngisi acara ini. Cuman ada yang menarik sih tahun kemarin dapat project untuk bikin jingle, Kang. Bikin jingle dari satu perusahaan lumayan besar di Indonesia. Itu berdasarkannya emang dari YouTube juga sebenarnya. Gitu. Lu nggak bisa sebutin brandnya? Nggak usah deh. Lumayan besar lah, perusahaan lumayan besar. Oke. Budgetnya mestinya besar juga sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Budgetnya gede sampai lu keluar kerja. Bener. Saya bener-bener spare uang buat ini ada tabungan nih. Saya coba buat sambil fokus. Alhamdulillah sih kan. Serius? Berarti dari project itu bisa ya nggak harus cepet, nggak harus buru-buru ngejar-ngejar cash flow gitu kan, karena udah ada tabungan dari sana gitu kan. Karena kan manggung apalagi di sekarang kan susah juga. Ya alhamdulillah. Cuman ya itu udah ya lumayan lah bisa bertahan sampai detik-detik terakhir sekarang. Ya mudah-mudahan sampai nanti bisa manggung lagi, bisa bikin project segala macam. Oke. Ini kan udah dari 2015 kan, dan konsisten terus bikin konten di YouTube, viewersnya juga gede gitu kan. Yang terakhir itu yang ngelatih gue cek lumayan ya, berapa viewersnya? Udah 100.000 belum? Udah 400 kan. 400.000. Oh, udah 400 semua. Udah 400 itu kan ya lumayan gitu kan. Konsisten segala macam. Sebenarnya yang lu bayangin kalau lu namainnya In Music Us, ini Music Us ini sebenarnya mau kemana nih arahnya, cita-citanya? Sebenarnya ini musik asli itu kan dulu nama channel aku dulu ini musik as kan. Cuma sekarang udah ganti jadinya Dika Trima Hardika aja kan. Tapi sebenarnya dulu ini musik as itu sebenarnya saya dicita-citanya sih pengen jadi
ya recording studio gitu ya, perusahaan recording gitu, produksi musik gitu. Pengennya sih cita-citanya ke situ kan. Amin, semoga tercapai. Dan sekarang juga masih ke situ dong. Masih. Ya mungkin kayak music production company gitu ya. Iya betul. Aha. Oke. Kalau di Indonesia nih, lu punya ini nggak musisi juga atau tokoh yang lu jadikan benchmark gitu atau bahkan role model gitu dalam per etnik musik ini? Benchmark sejujurnya sih kalau misalnya kalau role model kan mungkin bener-bener yang aku ikutin banget ya. Sejujurnya kalau role model yang satu gitu nggak maksudnya aku nggak pernah ngikutin satu orang terus diliatin terus. Jadi kayak musim-musiman aja, kayak misalnya lagi seneng ini gitu, saya ikutin, oh ini musiknya gimana sih gitu. Tapi pertama kali masuk etnik itu, pertama kali saya bikin etnik itu ada ini Kang, dulu referensinya, dan jadi ini saya juga sih pada saat itu jadi apa ya, sumber-sumber inspirasi juga gitu. Dulu ada namanya nggak dulu sih, sampai sekarang masih ada namanya Sakatalu Kang. Itu sama grup musik etnik juga, keren sih, keren banget itu. Sama ini Kang ada 100% Kang. Oh ada, Pernah dengar dua-duanya nggak? gue nggak tahu. Kalau Dua-duanya 100%, gue nggak tahu. kalau 100% tuh dulu ini Kang, dulu dia jebolan ini IMB loh Kang, Indonesia Mencari Bakat. Oh oke. Mestinya gede sih ya. Lumayan gede sih Kang, kalau di Bandung lumayan gede. Soalnya mungkin yang lebih terkenal itu lebih ke kayak pop music atau emang pure tradisional gitu. Iya. Cuman yang agak contemporary atau etnik pop gitu juga yang gue sering lihat dan gue pernah lihat sih yang Ega Robot sih. Iya, Kang Itu Ega Robot. genre-nya sama nggak menurut lo dari lo? Mungkin mirip-mirip kali ya, tapi secara saya nggak tahu ya gimana bahasanya, cuman memang secara konsep kayak kelihatannya sama ya Kang ya, cuman mungkin secara rasa beda kali ya. Gitu sih. Ya. Lebih. Ya ada Ega Robot, ada Samba Sunda gitu yang lumayan yang gitu di. Ya. Kalau Samba Sunda menurut gue sih lebih ke kontemporer aja sih, bukan pop. Ya nggak sih? kurang lebih ya. Tapi ya kayaknya Iya. makin kesini sempat lihat konsep terakhirnya udah lumayan ada ininya sih, ada unsur Pop. Pop-popnya kayaknya sih. Oke, tadi kan cita-citanya pengen jadi music production company gitu kan. In near future, di waktu terdekat ada project apa nih yang mau dibikin? Kalau dalam waktu terdekat, saya lagi coba pengen bikin mini album. Bukan pengen sih, sedang bikin mini album sih Kang. Mini album tuh berapa lagu? EP nggak sih namanya? EP. Itu 3-4 laguan. Dan itu semuanya akan original. Original, harus original. Ya kan bisa remake. Enggak sih, saya karena udah terlalu sering cover Kang, jadi harus bikin original lah bukan sekali sih, kedepannya harus ada original sih gitu. Kalau untuk penyanyi jangan kemana-mana. Wah, siap. Pasti nggak laku. Ya gitu sih Kang. Dari 4 itu udah ada yang bisa di-share nggak, kayak konsepnya atau misalnya mau ngebahas apa segala macam, ceritain dong. Kayaknya seru. Salah satunya sih udah ada satu yang konsepnya udah lumayan benar-benar matang sih. Ceritanya sih tentang keanekaragaman Indonesia sih yang pasti. Kalau satu lagu ini yang udah cukupin. Jadi di situ lagunya saya kayak mau ngasih tahu bahwa Indonesia tuh beraneka ragam gitu. Banyak hal-hal yang bagus gitu di Indonesia tuh. Itu sih sedikit yang bisa saya inti dari lagunya kayak gitu. Diversity dari Indonesia gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Iya. Gimana? Ya sekarang sebenarnya aku sih nggak mau mematokkan karena aku pakai instrumen tradisional, jadi aku nggak mau serta merta lagunya tentang Indonesia sih sebenarnya gitu Kang.
Jadi pengen ke arah sebenarnya. sebenarnya pengen ke arah general. Ada beberapa lagu yang memang nggak mengarah ke Indonesia, cuman aku masih ngeracik nih gimana caranya supaya kan ini konsepnya agak aneh gitu kan, kan pakai angklung, pakai alat tradisional, pakai gamelan, tapi nggak bercerita tentang Indonesia gitu. Kalau menurut aku agak agak tricky gitu. Jadi dibungkusnya harus gimana nih, masih diracik gitu. Lu ada seseorang yang kayak lu konsultasi gitu nggak? Atau lu aja sendiri? Nggak ada. Aku ada satu orang. Lebih senior gitu? Lebih pengalaman? Enggak sih, Atau sama kita temen aja? teman-teman. Secara ini sebaya sih gitu. Cuman eh, dulu sempat sering bikin musik bareng, terus sempat misah project juga. Terus sekarang sempat Hmm. diketemuin lagi karena ya Hmm. kemarin karena produksi jingle bareng juga. Nah, dari situ dari produksi Oke. jingle itu kayaknya berlanjut nih, jadi ngobrol-ngobrol bikin EP gimana ya. Jadi ya produksinya dua lah, berdua untuk sekarang. Oke, oke. Itu akan rilisnya di Agustus ya? Semoga Kalau nggak ya. salah. Semoga. Semoga ya. Pengennya di Oke. Agustus. Gue nggak sabar nih bakalan dengerin dan gue akan yang pertama kali jadi salesnya untuk share-share dan encourage orang untuk dengerin di berbagai digital platform. Asik. Makasih loh kan. Ya, ya, ya. Tapi untuk distribusi segala macam udah oke ya, udah aman ya. Maksudnya lu udah tahu channelnya. Kan gampang lah kalau sekarang ya kayaknya untuk Iya. indie kayak gitu ke Spotify Udah. juga online juga ada kok yang kita bisa sign up. Udah sih, insya Allah Mm-mm. udah ada kebayang. Ah, itu apa partner lu untuk di production EP ini itu pernah kolaborasi di video cover di YouTube juga? Pernah ada Belum. yang baru beberapa minggu kemarin kan, ada yang aku cover lagu Heal the World di mess up sama Rumah Kita. Ah, oke. Di sini ya. Mm-mm. Ilham Dodi Wiki Putri Eki. Nah, partner saya Ini ya. Ilham. Ilham. Oke, halo Mas Ilham. Ditunggu ya album EP-nya. Tapi nanti berarti ada vokalnya dong. Ada. Lu nulis lirik juga, terus bikin apa? Sebenarnya proses bikin lagu yang original tuh kayak gimana sih sebenarnya? Apakah lu nulis liriknya dulu atau bikin songnya dulu atau gimana gitu? Ini keren banget, udah bisa langsung ke original tuh menurut gue. Kalau setiap orang kan pasti beda-beda ya kan ya kalau dalam bikin lagu. Kalau aku sebenarnya lebih seringnya sih ke nada dulu sih. Ke nada dulu baru lirik. Tapi nggak menutup kemungkinan juga beberapa karya juga dikasih lirik, tiba-tiba kepikiran nadanya gitu. Jadi sebenarnya agak random. Cuman yang lebih seringnya sih ke nada sih. Karena biasanya kalau belakangan sih biasanya dulu sebelum puasa kan suka begadang. Habis sholat subuh suka random aja main-main piano, terus kadang wah nemu enak nih gitu. Udah langsung dijadiin gitu. Ya karena mungkin lo basicnya musisi kali ya, jadi mungkin lebih dapat soulnya kalau bikin si melodi atau songnya dulu gitu ya. Kurang lebih gitu sih. Mungkin kayak gitu. Karena juga apa keunikannya di musik gitu kan, kalau lirik ya gitu-gitu aja paling. Ya nggak gitu-gitu aja paling juga sih, cuman maksudnya Tapi emang sejujurnya dalam penulisan lirik saya kurang nggak terlalu gimana sih. Makanya butuh bantuan juga, sebenarnya dibantu juga dalam penulisan. Pasti dikonsultasikan ini oke nggak, ini oke nggak gitu. Oke. Nah paling terakhir nih, gue pengen taunya pengen denger yang susah-susahnya dong. Sejauh ini selama ini tuh kondisinya kayak gimana pada saat lu low gitu. Maksudnya kayak mungkin bisa diceritain salah satu yang bikin lu mempertanyakan gitu, anjrit gue mesti lanjut apa enggak, apa ini pilihan yang benar atau enggak, atau bahkan sempet nggak ngerasa kayak gitu, jangan-jangan nggak sempet, nggak pernah. Sebenarnya selalu ada pikiran kayak gitu. Maksudnya secara link, maksudnya kan dalam segala sesuatu pasti link sangat dibutuhin ya Kang ya. Sementara saya link di musik juga kan karena basicnya audio visual, jadi link di musik tidak terlalu banyak. Jadi agak bingung kadang buat ini. Nah, terus emang sering sih jadi kepikirannya gini Kang.
aduh ini gimana ya, lanjut apa enggak gitu. Tapi Mhm. kayak nggak belum siap buat nyerah gitu Kang, karena karena Belum takutnya gini. siap buat nyerah. Karena apa Kang, takutnya ketika 5 tahun 10 tahun lagi ada penyesalan gitu Bang. Nah sampai sekarang masih Iya, takut kayak benar-benar. gitu. Jadi kalau Iya, iya, buat benar. nyerah di musik belum sih, belum siap. Hajar terus. Keren, keren, keren. Ya, karena takutnya gini, lu pernah lihat meme yang ini nggak? Meme yang lu gali-gali, Iya, iya, tanah, terus padahal sedikit lagi udah dapet diamondnya, tapi si yang galinya udah mau menyerah. Itu iya, pasti iya, handal banget. iya. Nah yang ya kurang lebih meme itu menggambarkan lah, Iya, iya, iya. menggambarkan apa yang Sama aku sih di gua rasain. juga. Di gua juga. Jadi kan gua kan bikin perusahaan teknologi sama, Bro. Mulainya tuh 2015 juga kurang lebih. Sampai saat ini ya sudah banyak klien, sudah banyak produk, bukan sudah banyak. Ya sudah ada bibit-bibit produk, tapi eh, masih jalan perjalanannya dan gue juga belum siap untuk menyerah. Jadi kita sama-sama berjuang ya, Cok. Mantap. Agak putus-putus lagi nih Kang. Ya udah. Barusan sempat pause. Oh. Tadi gue ngajakin tos. Iya tadi aku balas tosnya. Tos. Siap. Tapi orang tua gimana? Orang tua alhamdulillah sih sampai Ya, sejauh ini. maksudnya sekarang mendukung gitu kan. Waktu itu kan pada saat sekolah lumayan ada strict harus ke negeri segala macam. Kalau sekarang Iya. sudah 100% mendukung. Sebenarnya sih nggak, dia dari awal juga mendukung, cuman kan yang namanya orang tua kan mikirnya panjang, maksudnya dalam artian pada satu mungkin wah kalau di musik gimana, kerjanya gimana kan gitu. Makanya kan kalau misalnya masuk di negeri kan ya apa ya, ya di stereotip kan akan sukses kan gitu. Makanya pada saat itu harus di negeri gitu. Padahal tapi sebenarnya sih tidak mendukung, cuman memilihkan jalan yang terbaik gitu sih. Kalau sampai sekarang masih ngedukung selama saya masih bisa hidup gitu. Maksudnya kan selama ini juga saya main di musik juga kan tetap tetap nyari nafkah buat saya sendiri gitu, nggak terlalu ngerepotin orang tua banget gitu. Jadi jalan beriringan aja gitu, sambil nyari uang ya sambil menggali peluang di musik gitu sih. Ya, keren. Dan ya alhamdulillah lah kalau sekitar mendukung, orang tua mendukung meskipun rada apa ya mencari yang terbaik gitu kan. Dan Iya. juga gue lihat pacar lu sangat mendukung sekali ya. Parah sih Kang. So, kita selalu bikin Ya, berdua sih Kang, setiap video tuh selalu berdua. Tapi kebetulan sekarang pacar aku lagi merantau Kang, makanya udah berapa bulan ini aku produksi benar-benar sendirian dari A sampai Z. lumayan kehilangan in terms of production juga ya. Sangat sih, lumayan ini juga. Kehilangan ini kalau hati nggak lah bisa video call ya, tapi kalau production susah juga. Susah juga. Lumayan. Iya tadi, tapi pada saat siang gue tadi lihat sih Tia sempat ikutan, Tika sempat Tika. ikutan di live Instagramnya kita, cuman uh, mungkin sekarang ini kali taraweh ya. Tapi kayaknya tadi ikut deh, tadi ada. Kayaknya ada sekarang juga. Gak tahu deh. Iya. Terus apa lagi yang gue mau tanyain? Lupa nih gue. Udah sih kayaknya, apalagi ya. Mungkin Akang ada hal lain yang pengen di-share nggak ke teman-teman follower Akang yang ikut di sini dan nanti audiensnya The Expert? Pesan sih apa ya? Ya saya sih berharap semoga konten saya bisa ini ya Kang ya, bisa apa ya, terlalu klise ya kalau bilang menginspirasi gitu. Semoga sih gitu. Atau minimal bisa menghibur teman-teman gitu. Dan siapa tahu ada yang butuh musik produser, bisa calling. Nah paling yang gue mau bilang ada. Iya, boleh. Nanti gue nyari budgetnya dulu. Siap, gampang. Ya tapi gue dari awal pun gue discover lu secara nggak sengaja. Jadi waktu itu tuh gue tuh nyari, gue ceritain nih kenapa gue akhirnya menemukan lu.
Jadi kan si Judika itu, Judika Idol, Ah, ah. dia tuh sering banget, jauh sebelum sekarang sih, dia tuh suka banget ngebikin segala lagu jadi dangdut atau jadi Sunda. Waktu itu kebetulan jadi Sunda. Dan lagu yang dijadiin Sunda sama dia adalah New Rules-nya Dua Lipa. Waktu itu lagi Oh. tren New Rules-nya Dua Lipa. Terus akhirnya, kok enak juga ya New Rules ini dibikin Sunda, enak ya. Ternyata ada lu gitu lah. Dari situ gue ketemu YouTube-nya, terus gue kayak excited gitu, ke istri juga cerita excited banget. Akhirnya sampai gue kontak lu kan, segala macam. Dan dari saat sejak itu pun, kenapa gue ketemu lu, karena gue kayak gue percaya lu tuh akan gede dan uh, harus jadi akan jadi sesuatu banget gitu. Dan gue jadi saksinya lu berproses gitu dari segala macam gitu sih gue mau sampaikan. Wah, nuhun Tuh, Kang, nuhun pisan. siap kan sekarang juga udah di feature di apa sih jadi Kobzer tuh hitam putih udah kemana-mana gitu. Alhamdulillah. Jadi emang nggak boleh menyerah dulu, jangan pernah siap untuk menyerah, Belum sih. apalagi ya di posisi sekarang udah oke banget sih gitu. Alhamdulillah sih Oke, gitu udah aja ada silakan atau perkembangan. kalau mau main mah. Siap, siap, siap. Oke, kayak gitu. Nuhun Kang udah diajakin Oke, buat jadi live hari ini IG. akan main apa? Aku hari ini mainin Siapa? satu lagu, lagu dari Tunes and I, Dance Monkey, yang kemarin sempat viral lama Oke. banget. I dance you monkey. Wih. Saya jadi monkey dong. Siap Kang. Kamu siap-siap dulu berarti ya? Ya. Oke. Sambil nungguin siap-siap, gue akan ngomong soal The Expert-nya. Jadi, ini sebenarnya live Instagramnya harusnya gue yang jadi host, tapi karena tadi banyak banget teknis difficulties atau kayak gangguan teknis, akhirnya Dika yang jadi hostnya dan akhirnya bisa berhasil ngobrol lancar kayak gini. The Expert itu basically Instagram live series yang gue bikin. Biasanya gue upload di @sutisnamulyana Instagram TV. Jadi jangan lupa follow @sutisnamulyana dan nanti mudah-mudahan percakapan ini bisa diupload juga di Spotify. Silakan kan, Mangga Dikawita.
Udah ya? Keren. Tadinya gue mau ngiringin nyanyi, cuman takut yang nonton pada bubar. Keren. Itu kayak ini loh, kayak kalau DJ pakai segala macam, kalau lu pakai angklung gitu. Biasanya kan kan gue pernah di SMA gitu, di SMP kan main angklung bareng-bareng yang apa nyalain gitu kan. Kalau ini keren sama sendiri. Tapi biasanya kalau perform juga kayak gitu ya, ada nge-compose dulu musik sebagian live gitu. Enggak sih. Malah kalau beberapa manggung aku band sih. Aku ada grup. Tapi beberapa manggung juga sendiri gitu. Tergantung eventnya. Kalau ya mungkin kalau beberapa tim nggak beberapa pre-record gitu ya. Betul. Paling gitu sih. Oke, Kan, terima kasih banget udah menyempatkan dan alhamdulillah udah bisa nih kita conversation meskipun tidak 100% seperti yang kita harapkan dari segi kelancaran segala macam, tapi akhirnya udah bisa ngobrol dan juga beberapa udah kita bisa sampaikan gitu ya ke audiensnya, ke expert. Alhamdulillah. Terakhir, mudah-mudahan segera bisa manggung di Sumedang ya. Amin, ditunggu undangannya, Kang. Siap ya. Coronanya dulu nih mesti udah beres nih. Oh iya nih ya. Semoga cepat beres ya, Kang ya. Ya, siap. Thank you, jangan lupa di-save ya videonya atau di-download gitu. Siap. Ya, thank you, Kang. Silakan. Thank you juga, Kang. Ya.